Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya yang saya hormati, untuk hari ini kita ada kegiatan yang akan kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih jenengan semuanya meluangkan waktu untuk hari ini. Yang saya akan sampaikan hari ini adalah tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 untuk menyampaikan visi tentang pembelajaran, ya, yang akan jadi visi kita tentang pembelajaran, yang menyampaikan ke jenengan tentang visinya, yaitu visi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak didik, cerdas literasi, numerisasi, berkarakter, dan merdeka belajar. Nah, untuk pernyataan perubahan adalah mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa, yang berkarakter dan merdeka belajar. Nah, yang saya sampaikan yang pertama, ini nanti kalaupun yang saya sampaikan dengan berdua ada yang kurang pas ataupun mungkin monggo bisa diungkapkan, ya. Yang pertama tentang ini visi yang saya sampaikan itu terkait dengan yang kondisi yang di lembaga kita, mengapa harus menumbuhkan kemampuan literasi dan numerisasi anak kelompok A dan kelompok B. Itu yang jadi pokok pembahasannya. Oke? Karena menurut saya memang kemampuan untuk literasi anak-anak kita masih kurang. Jadi literasi dan numerisasi juga. Jadi untuk mengetahui beberapa hal yang ke anak-anak itu masih ada yang kurang. Terus kemudian bagaimana wujud literasi dan numerisasi yang akan kita sampaikan untuk mewujudkan visi misi kita itu nanti seperti apa, kita lanjutkan di belakang. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana kita mengapa harus menumbuhkan kemampuan literasi kepada anak-anak kita kelompok A dan kelompok B. Terus kemudian bagaimana caranya kita menyampaikan itu di dalam kelas. Terus kemudian kita dari poin yang saya sampaikan tadi tentang pertanyaan utama itu kita ambil pelajarannya, yaitu pertanyaannya adalah apa pengalaman menyenangkan dan yang pernah dialami guru membuat sirkuit literasi dan numerisasi seperti yang saya pernah melaksanakan di awal. Itu kalau dulu kan saya masih menggunakan literasi yang di meja kecil itu loh Bu. Nah sekarang kita kembangkan lagi untuk lebih meningkatkan, karena dengan yang kemarin kita belajar dengan meningkatkan literasinya dengan sirkuit yang di meja yang kecil itu saya rasa itu cukup berhasil juga, karena semakin ke belakang anak-anak mulai lebih menghafal juga tentang angka, kemudian warna juga, kemudian berhitung juga bisa, terus kemudian yang bentuk geometri, huruf itu kan bisa. Nah kita kembangkan lagi biar nanti dengan perpaduan untuk sirkuit literasi yang lebih berkembang lagi, nanti anak-anak bisa lebih cepat lagi mengenal tentang, dan kemampuan untuk literasinya juga semakin berkembang. Terus kemudian apa saja buku bacaan dan mainan yang disukai anak selama ini? Kan kita sudah banyak ceritanya kan ada. Jadi kan anak-anak kan juga suka dengan menggunakan itu. Kebanyakan kalau yang kemarin, kalau saya merasa lebih kepada banyak di cerita, ya, buku cerita yang disukai anak-anak. Kenapa menurut jenengan yang seperti apa? Buku yang mana lagi? Yang lebih bergambar atau yang tulisan menurut jenengan? Kalau anak-anak lebih suka yang bergambar, Pak. Soalnya kan kayak ada alur ceritanya. Nah, kalau yang cuma baca angka itu gimana? Nggak tahu kok. Nggak bisa membayangkan. Dia imajinasi yang ada ya. Terus kalau yang kemarin menurut jenengan yang saya lakukan untuk sirkuit literasi yang di meja itu sebelum kita ada perkembangan itu bagus nggak pembuatan menurut jenengan? Kalau menurut saya ya sudah bagus, kalau anak-anak suka hafal, anak-anak jadi hafal huruf, angka. Setidaknya itu bisa kita kembangkan ya. Berarti dari ini kita ada ini ya.
untuk sirkuit literasi berarti kita bisa meningkatkan itu dengan kadang kan kita kalau kita mengembangkan dengan berbagai macam pengetahuan, contoh dengan cita-cita lah, setidaknya kalau kita ada gambar pesawat apa mungkin anak-anak kan bisa ternyata tidak jadi pilot ataupun di tempat-tempat yang kita wujudkan mungkin bisa jadi ya di rumah sakit, kerja di rumah sakit atau apa seperti posisi-posisi seperti yang kita nanti bisa melibatkan untuk anak-anak untuk pengembangan itu, ya. Terus kemudian kita lanjutkan ya. Terus apa saja nanti kegiatan yang akan bisa kita laksanakan ketika nanti kita mengembangkan tentang sirkuit literasi itulah nanti untuk mewujudkan misi kita untuk anak-anak bisa paham tentang literasi seperti itu, betul ya? Yang dapat dilakukan selain kita mengenalkan apa tadi huruf, kemudian numerisasinya tentang angka, terus kemudian pengetahuan lain adalah kita menempelkan untuk gambar-gambar yang berhubungan dengan pengetahuan. Contohnya tempat wisata yang ada di Blitar gitu kan, setidaknya anak-anak kan bisa jadi paham terus kemudian tahu tentang apa yang dilakukan. Terus kemudian juga kita ketika menggunakan sirkuit literasi di kelas itu, kalau saya secara pribadi kalau jadi guru yuk kita senang, dan saya menurut jenengan kalau melihat ke anak-anak gimana posisinya, senang apa enggak gitu kan? Senang ya. Berarti kita bisa kalau ditambah dengan demonstrasi, misalkan anak praktek langsung tidak hanya di papan, misalkan seperti contohnya ini kan anak lebih paham lagi. Okay. Jadi kan jadi kita bisa pengembangan sirkuit literasi itu tidak hanya nanti yang ada di meja ataupun dalam bidang yang kita buat, tapi kita bisa mengembangkan yang nanti juga di kelas ini, karena intinya kan kalau yang di sirkuit itu ada alur kan, ada alur yang dilaksanakan, terus kemudian literasinya itu adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai hal yang ada di situ, kemampuan literasinya anak-anak di situ. Dan kemudian kalau kita memasukkan numerisasi kan ada berhubungan dengan angka, jadi itu juga bisa kita kembangkan juga. Maksudnya ada variasi kegiatan, jadi nanti tidak hanya di meja ataupun di papan sirkuit literasi, kita bisa membuat sirkuit itu nanti di kelas juga. Terus kemudian ini kalau menurut jenengan yang sudah kita lakukan itu awet apa enggak? Media yang kita buat itu, yang di meja itu ya lumayan ya. Kalau di meja awet kok. Cuma mungkin kalau kena air kita ada perbaikan. Jadi nanti karena memang kondisi lembaga kita kan di atas kan juga belum ada plafon, jadi kadang-kadang kalau istilah ketampon bocor kena anu itu memang kita harus ada perbaikan, tapi selama ini tidak terlalu mengganggu tidak merusak juga. Jadi nanti ke depan kita berarti ada evaluasinya adalah untuk mengecek untuk ke depan. Jadi tapi yang paling aman itu yang papan ya, yang papan yang kita itu kan udah di laminasi lah setidaknya, jadi aman untuk ketika terkena air atau apa aman. Terus kemudian ini kita lanjutkan kepada penjabaran rencana gitu. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan sirkuit literasi dan numerisasi, kemudian berapa lama target untuk menyiapkan sirkuit literasi dan numerisasi, kemudian pengaturan agar sirkuit literasi numerisasi tetap aman dan menyenangkan. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sirkuit literasi dan numerisasi yang nyaman dan berkelanjutan? Kalau langkah pertamanya, kalau yang dari saya yang kita lakukan untuk menyiapkan sirkuit literasi adalah kita menyediakan medianya. Kemudian ada kita menentukan nanti topik-topik apa yang akan kita masukkan di sirkuit itu. Jadi kita ada pengenalan untuk anak-anak, apa targetnya kita yang perlu diketahui, terus kemudian nanti kita melakukan evaluasi untuk melakukan penambahan. Ketika kita sudah merasa anak-anak sudah memahami itu, nanti ke depannya kita tambahi lagi, kita tambah-tambahi lagi gimana caranya, Terus kemudian untuk persiapan saya pikir itu tidak membutuhkan waktu yang lama, 1 hari pun ketika kita selesai mengajar kita bisa membuat itu. Jadi nanti untuk persiapan besok kita kegiatannya seperti apa nanti kita bisa laksanakan. Terus kemudian untuk pengaturan sirkuit literasi biar kita menyenangkan ya seperti yang sudah kita laksanakan. Jadi nanti kita laksanakan itu setiap pulang sekolah. Jadi ketika anak-anak pulang itu ada kegiatan itu. Nah,
Tetapi ketika di jam pelajaran ataupun di jam yang istirahat, ketika anak-anak menginginkan menggunakan itu ya kita layani saja, kita turuti apa yang diinginkan anak-anak, karena memang itu juga setidaknya meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Terus kemudian yang pertama kita lakukan agar nyaman dan berkelanjutan, yang jelas kita menggunakan itu untuk variasi kegiatan, biar nanti anak-anak juga tidak bosan dengan materi itu. Kemudian juga kita menambahkan setidaknya kalau mungkin ada yang sudah hafal, itu mungkin kita bisa dihilangkan, kita ganti dengan materi yang baru, ataupun kita tempeli lagi dengan materi-materi yang baru lagi, biar lebih bervariasi. Terus kemudian yang terakhir ini kegiatan yang akan kita laksanakan adalah eksekusi. Siapa yang akan kita libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kalau saya melibatkannya untuk kita semuanya, untuk guru-guru kelas semuanya. Terus kemudian yang berperan dan mengisi peran tersebut adalah ya kita semuanya, anak-anak nanti yang kita arahkan untuk rutin menggunakan sirkuit literasi itu. Terus kemudian yang akan memonitor itu adalah kepala sekolah. Jadi nanti yang utama adalah kepala sekolah, kemudian nanti juga guru kelas. Jadi itu tanggung jawab kita semuanya, karena memang lembaga kita juga jadi satu ini. Jadi nanti kita akan melaksanakan itu bersama-sama. Dan ini untuk kapan sirkuit literasi dan numerisasi ini dapat dibuka, mulai dari besok sudah bisa kita laksanakan untuk kegiatan itu. Dan diharapkan untuk kedepannya kita melaksanakan itu secara rutin setiap hari, jadi ya konsisten untuk melaksanakan seperti itu. Ada yang ditanyakan, Mbak? Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudah sepakat dan setuju untuk visi-misi ini kita laksanakan bersama-sama tentang mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak, kemudian cerdas literasi dan numerisasi, berkarakter dan merdeka belajar. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan untuk besok lagi. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Untuk kedepannya nanti semoga apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi kita semuanya. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.